Uang itu tidak ada masalah. Semua uang. Saya pun pendeta suka uang. Iya. Halo sahabat Elimgo Ministry, ketemu lagi dengan kami di sini. Makin lama makin banyak nih ya, Bolin ya, gitu ya. Biasanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, sekarang 5 orang, besok-besok lebih ramai lagi gitu ya. Jadi seperti biasa ketemu dengan saya Yohanes Endo. Kali ini saya ditemani oleh Abdi, wajah baru ya. Abdi apa kabar? Baik ya. Seperti biasa ada pastor senior kita, Bapak Dr. Pendeta Karel Tuwuk. Pak Karel apa kabar, Pak? Sangat-sangat baik. Sangat-sangat Puji baik. Tuhan. Puji Tuhan. Dan nggak pernah ketinggalan pendamping yang luar biasa ini, Bapak Pendeta Isar Butar STH. Apa kabar, Pak? Supaya kelihatan muda, mantap. Wow, Hey. mantap. Dan seperti biasa ditemani oleh Bolin atau Kaolin ya. Gimana kabarnya, Bolin? Baik juga. Baik ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal fenomena yang luar biasa nih, teman-teman. Mungkin Bolin beberapa waktu ini kita sering ya, 1 tahun belakangan ini kalau lihat di medsos ya, di Instagram, di Facebook itu di beranda kita itu banyak sekali iklan-iklan tawaran-tawaran soal peminjaman dana gitu ya. Iya. Itu fenomena sering ya kayak gitu ya, Bolin? Kelihatannya. Mulai sekarang tuh di YouTube aja dan di Instagram tuh banyak banget iklan-iklan pinjaman online yang brandnya banyak banget ya, sampai udah nggak terikuti lagi tuh. Iya. Brand-brand yang dulu sering didengar sampai yang baru-baru gitu. Dan yang saya dengar itu juga verifikasi datanya gampang sekali. Iya. Kalau zaman dulu kita mau minjem uang ke bank contohnya ya, atau mengajukan kartu kredit aja itu butuh verifikasi data yang cukup lama. Betul. Bisa diaudit dulu, Iya. slip gaji kita, kondisi rumah kita, Iya. itu dicek. Tapi kalau yang pinjaman online ini hanya cukup dengan foto selfie dan KTP. Iya. Ya itu karena memang nilai awalnya yang ditawarkan itu kecil, biasanya dari 2 juta dulu gitu. Yang lama-lama kalau dia bisa membayar bisa jadi tinggi angka pinjamannya. Nah, itu ya jadi fenomena juga yang lumayan meresahkan ya. Iya. Karena segampang itu meminjam uang zaman sekarang. Iya, tapi memang entah karena kecanggihan teknologi atau apa gitu Bolin ya. Tapi memang fenomena fintech atau pinjaman online ya dikenal dengan kita ini memang di Indonesia kan baru booming beberapa tahun belakangan ini ya. Sementara di luar itu udah jauh lebih dulu ya, jauh lebih dulu gitu ya. Cuman yang jadi isu itu ya, Bolin ya gitu. Saya juga ada beberapa teman gitu ya. Mungkin nanti juga kita akan dengar cerita dari Abdi juga gitu ya, karena mewakili Gen Z gitu ya. Tentunya memang saya pikir sasaran daripada pinjaman online ini adalah mostly generasi Z itu ya, gitu ya. Taunya dari mana gitu? Dari konten yang mereka buat iklan itu loh, gitu ya. Jadi iklan itu disasar memang ditujukan kepada generasi muda yang memang nah ini yang jadi patokan yang memang tuntutan gaya hidupnya semakin tinggi ya, Bolin sepertinya ya. Betul. Tapi teman-teman gini, yang perlu disoroti adalah pinjaman online ya atau fintech itu ternyata memang ada 2 nih, Bolin gitu. Ada yang memang kita kenal legal gitu ya. Legal itu artinya memang berizin dan diawasi OJK dan memang pinjol ini adalah produk daripada sebuah perbankan gitu ya. Misalkan katakan ada Bank Sampurna, dia mengeluarkan KTA. Ada KTA atau misalkan pinjol juga ada dengan merek tertentu yang pasti kita sudah tahu banyak lah iklannya di mana-mana. Kita nggak boleh sebut merek ya gitu ya soalnya. Jadi nanti produk daripada Bank Sampurna nih apa? Nah ini legal. Legal, bunganya rasional dan memang bunga bank. Sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang dan sesuai aturan yang ada. Cuman yang paling bahaya adalah ada juga gitu ya pinjaman online yang bunganya itu bisa sampai 100% lebih. Iya betul. Gitu. Nah ini yang bahaya gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan lihat dari sudut pandang firman Tuhan tentunya ya, gitu ya. Fenomena ini sebaiknya bagaimana gitu ya. Tentunya bagi teman-teman sahabat Elimgo Ministry yang menyaksikan tayangan ini ya, Anda yang tentunya sebagai orang Kristen gitu ya, atau mungkin
di luar Kristen juga ya, misalkan Anda juga terberkati dengan hal ini gitu ya, ini juga mungkin bisa juga dijadikan acuan atau apa ya, landasan ya di dalam menentukan apakah sudah waktunya meminjam atau tidak gitu ya gitu. Jadi memang kita juga tidak mengatakan bahwa tidak boleh meminjam, tidak di situ posisinya ya gitu. Tapi bagaimana kita menjadi bijak di dalam mengatur keuangan tadi ya, harus pinjam atau enggak gitu ya. Mungkin Bu Olin punya hal-hal yang ingin ditanyakan? Iya, sebelum bertanya saya juga mau memberikan gambaran juga ya, kenapa ini menjadi hal yang meresahkan buat kita. Kalau dari pengalaman saya tuh punya banyak sekali teman yang memang terjerat dengan pinjol ini. Karena mungkin saking gampangnya mereka pinjam dari pinjol ini, mereka tidak aware terhadap aturannya itu. Jadi di mana bunganya ternyata tinggi sekali, terus ternyata tenggat waktu untuk mengembalikan uangnya itu ternyata sangat singkat. Betul. Kemudian mereka juga mentalnya dipermainkan karena banyak juga pinjol-pinjol ini yang menggunakan jasa debt collector yang yang mengintimidasi. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi fenomena ini meresahkan karena teman saya banyak yang terjerat utang dari pinjol-pinjol ini yang sampai membuat mereka sampai bangkrut, kemudian jadi istrinya meninggalkan dia, jadi cerai. Betul, ya. Dan kemudian kan banyak juga ya Pak fenomena berita yang kita baca ya, banyak sekali orang yang bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi debt kolektornya gitu dan tidak bisa membayar bunganya yang tinggi sekali itu gitu. Nah, jadi mungkin ya ini mau saya tanyakan kepada Pak Karel dulu ya. Silakan. Pak, kalau menurut Bapak ya Pak, dari pandangan Alkitab, pandangan firman Tuhan itu, sebenarnya bagaimana sih Pak harusnya kita ini sebagai orang Kristen menghadapi konsep atau berhidup bersama konsep uang itu sendiri gitu, supaya kita tidak terjerat ke dalam masalah-masalah finansial. Oke, perkembangan zaman sekarang itu membuat banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai. Secara khusus dalam bidang keuangan, ada begitu banyak tumbuh jamur-jamur seperti yang disebutkan tadi ya. Yang jadi persoalan ialah bahwa zaman sekarang ada begitu banyak orang yang begitu merespon. Saya kira itu yang terjadi, karena itu banyak fenomena-fenomena yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Mereka kemudian mengalami suasana yang tidak bagus. Nah, menurut saya bahwa orang sekarang ini memang ingin membangun kehidupan, ingin berusaha, apapun fasilitas yang ada mencoba dipakai. Tetapi satu hal yang barangkali perlu dipahami dengan benar ialah apakah langkah yang kita ambil itu katakanlah sesuai dengan perkembangan zaman ya, mungkin karena memang ada fasilitas, tetapi soal apakah ini betul-betul membuat dia nanti katakanlah punya usaha atau punya kehidupan yang lebih bagus, yang tertata rapi dan kemudian bisa membangun, atau sebaliknya menjadi rusak. Dan banyak tadi dibicarakan banyak hal yang menjadi kenyataan, ada yang cerai, ada yang bunuh diri, ada yang sebagainya. Nah, karena itu saya ingin membaca satu ayat yang menceritakan tentang keadaan-keadaan seperti yang sekarang ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 10 bilang begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kesalahan kita mengambil langkah dengan keputusan yang sangat khusus itu akan bisa membuat banyak seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Itulah sebabnya begini, menurut Alkitab
uang itu tidak ada masalah. Oke? Iya. Itu boleh dibilang apa? Netral Iya. dalam kehidupan masyarakat. Tetapi ketika ada kata di sini cinta uang, Iya. inilah yang harus dikontrol. Hmm. Mengapa? Karena kecintaan uang itu seringkali mengakibatkan orang yang mungkin tidak perlu berpikir langsung ke sana sudah melangkah. Ya. Jadi ini yang mesti dipahami. Uang itu tidak ada masalah. Ya. Semua uang. Saya pun pendeta suka uang. Ya. Tetapi persoalannya kecintaan kita kepada uang itu efeknya akan membuat agar supaya segala sesuatu yang barangkali bisa dimasuki dan bisa dibuat itu akan kita terobos. Nah ini yang jadi persoalan. Menerobos sesuatu yang bukan merupakan bagian dari katakanlah hakikat imannya dan juga katakanlah kekuatan-kekuatan yang dia miliki itu akan membuat segalanya rusak. Jadi saya kira ini yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan ini bahwa karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Saya kira itu. Berarti bukan uangnya yang bermasalah, tapi perasaan cinta terhadap uang itu yang akan menjadi sumber masalah ya. Terlalu berlebihan gitu. Terlalu ya. berlebihan. Terlalu berlebihan. Mungkin kita bisa tanya ya kepada adik kita, Nah, boleh. Abdi ya, gimana sih tentang fenomena uang dan atau pinjol utang itu sendiri di generasi Z ini, kalau dari sudut pandang Abdi itu gimana? Nah kalau soal itu sih aku punya temen sih kebanyakan mereka rata-rata tuh pada melakukan hal seperti itu sih. Ya. Ya mungkin dikarenakan karena faktor ekonomi atau gimana. Ya. Cuman mereka kadang menyalahgunakan. Ya. Memang ada beberapa yang memang benar-benar mereka butuh pinjaman. Ya. Ada juga yang berlebihan, udah ada tapi mereka tetap minjem lagi. Ya. Ya itu kebanyakan sih teman-temanku mereka pada ngelakuin gitu. Jadi ya kadang ada yang sudah terlanjur itu makin ketagihan, Iya. terus sampai nombok itu mereka udah nggak tahu mau ngapain lagi. Iya. Ya sampai ya ada juga pemikiran mau sampai bunuh diri gitu, Iya. karena nggak tahu mau ngapain lagi, udah terjerat di hal ya betul. Itu banyak sih teman-teman aku yang hal seperti itu mereka ngelakuin. Jadi adiktif juga ya Pak. Adiktif juga ya, ini yang lebih ke arah modern ya, mungkin kalau kayak zaman dulu masih obat-obatan terlarang atau narkoba gitu. Kalau sekarang uang gitu. Adiknya terhadap uang. Uangnya, ujung-ujungnya sama ya, bisa mengambil nyawa juga ya. Iya. Membuat kehidupan hancur gitu ya ujung-ujungnya. Iya. Gitu. Jadi memang para sahabat Elimco Ministry memang fenomena ini harus diantisipasi ya, dan kalian memang harus cermat sekali terhadap tawaran-tawaran yang ada di depan mata gitu. Memang semuanya semakin mudah, semakin gampang ya, tanpa pengecekan. Bahkan ada loh yang sampai hanya butuh waktu 3-5 menit tuh dan langsung cair uangnya. Bayangin, langsung tertransfer ya, ke tinggal pencet gitu ya, lebih cepat dari gaji. Lebih cepat dari gaji. Iya. Curcol ya. Mungkin untuk masalah ini kita bisa lempar ke Pak Hisar ya. Jadi bagaimana sih Pak dari sudut pandang Alkitab itu gimana supaya bisa membentuk habit yang benar, terutama ya generasi seperti ya mungkin nanti Abdi bisa sharing ke teman-temannya ya. Ya. Bagaimana sih membentuk gaya hidup yang benar dalam mengatur finansial, mengatur keuangan itu sendiri supaya ya cara hidup sehari-hari agar tidak terjerat di dalam adiktif tadi. Ya. Baik, begini. Pengalaman kita juga pernah melayani beberapa orang yang terjerat. Nah, topik yang sedang kita bicarakan ini kan terjerat, bukan masalah uangnya. Uangnya tadi Pak Pendeta Karel bilang tidak salah, ya kan? Tetapi banyak orang terjerat. Nah, pertama ini dilatar belakangi berbagai situasi. Ada memang orang yang untuk usaha. Ya, pernah saya mendoakan orang yang terjerat karena dia harus buka usaha fotokopi, dia pinjam lagi dan tidak pernah sukses, akhirnya menumpuk stres sampai sakit di rumah sakit. Nah,
Tetapi topik lebih spesifik yang kita bahas ini terjerat oleh karena lifestyle, gaya hidup yang berlebihan. Nah, saya membayangkan di belakang saya ini ada tembok, sebelah kanan saya ada pagar rapat Bambu. pakai bambu, depan saya juga di sebelah kiri, dan tidak ada yang bisa masuk ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan membentengi diri. Karena tawaran dunia ini tidak akan pernah berhenti. Ya. Tadi kita bicara masalah teknologi, Ya. berkembang terus. Hukum ekonomi juga demikian. Selama alat pemuas itu tidak habis, maka kita pun tidak akan pernah berhenti untuk menginginkannya. Begitu. Selama Anda punya kesempatan dan punya uang, apapun bisa dilaksanakan kalau tidak bisa memagari diri. Makanya saya baca satu ayat dalam Ibrani pasal 13, ya, Ibrani pasal 13 berkata begini, ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jelas sekali kan? Jadi gaya hidup orang berlebihan. Ya, dulu juga pernah sekitar 10-15 tahun yang lalu banyak teman-teman terjerat. Handphone temannya mengikuti perkembangan, padahal dia kan memang punya uang. Kawan ini tidak punya uang, akhirnya kasbon. Ya kan, zaman dulu belum ada pinjol. Ya. Tetapi handphone dengan begitu mahal, gaji dia tidak mengimbangi, akhirnya terjerat. Sebelum gajian sudah kasbon lagi untuk kebutuhan hidup. Yang punya keluarga lebih tragis lagi kan, untuk beli susu dan cicilan yang lain. Makanya saya bilang pagar ini menggambarkan, pagarilah diri kita. Bagaimana gaya hidup kita, ya, kebutuhan kita. Soalnya ini bukan kebutuhan kadang-kala, tapi keinginan yang berlebihan kan gitu kan. Saya ingin seperti tetangga sana tiba-tiba diantar kulkas baru 3 pintu, yang sebelah kiri 5 pintu. Nah, kita maunya kadang-kala mau 7 pintu. Yang 2 dikontrakin ya, Yang Pak? 7 yang 2 dikontrakin. Nah, batasilah dirimu. Pagari dirimu dengan gaya hidup berdasarkan kebutuhan. Ya. Kan bukan keinginan. Karena Alkitab sudah katakan janganlah kau menjadi hamba, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata selanjutnya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kita konteksnya ini di dalam Tuhan. Konteksnya kita di dalam Kristus, dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena tidak sedikit juga terjerat anak-anak Tuhan. Saya mau serukan hari ini, pagari dirimu. Tawaran tidak akan berhenti, teknologi berkembang terus. Besok-besok mungkin sudah di depan pintu menawarkan lagi itu. Ya, tetapi kalau kita pagari diri kita dengan gaya hidup kita seadanya, secukupnya, sesuai dengan kemampuan kita, saya pikir kita akan selamat dari jeratan tawaran seperti masalah keuangan tadi. Demikian Bu Olin, saya kira. Berarti kuncinya itu kita tidak bisa mengkontrol pinjaman online ini ya. Kita tidak bisa mengkontrol tawaran dunia ataupun kerajaan finansial itu mengiklankan, menyodori pinjaman online itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membentengi diri kita ya. Dengan landasan firman Tuhan tadi, yaitu cukupkanlah dengan apa yang kamu punya dan jangan menjadi hamba akan uang. Itu kuncinya. Uang tidak salah, tapi kalau kita menjadi hamba dan cinta akan uang, itu yang Allah tidak suka. Ya, jadi memang ternyata dalam sekali ya Bu Olin ya gitu ya. Sebetulnya landasan firman Tuhan ini cukup kuat sekali ya sebenarnya buat fondasi kita gitu ya, baik yang udah generasi sebelum milenial atau generasi Z ya. Karena banyak juga beberapa juga kena juga loh Bu Olin gitu ya, apalagi untuk yang posisi-posisi tertentu gitu ya, itu limitnya juga besar-besar sekali gitu ya, dan semakin menggulung. Cuman tadi ada yang menarik dari catatan pembicaraan kita hari ini gitu ya, memang kita hidup itu harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Ya, di saat kita mendasarkan kehidupan kita pada keinginan, ini yang menjadi masalah sebenarnya kan. Ingin ini padahal belum tentu kita butuh. Gitu ya. Sebetulnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan
dan di dalam mengatur semua aspek kehidupan kita, memang mau tidak mau kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, Iya. gitu ya. Dan bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan di dalamnya kalau kita tidak pernah membangun komunitas, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, gitu. Itulah sebabnya kami juga mengundang buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau Anda belum punya komunitas, Anda belum bergabung di dalam satu gereja tertentu, mungkin bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Elingo Ministry di Jalan Jalan Palmerah Utara nomor 82 di Jakarta Barat ya, gitu ya. Bisa sama-sama bergabung di sana. Nanti kita bisa sharing-sharing dan mungkin kalau ada hal-hal yang saat ini belum sempat kita bahas gitu ya, kalian bisa bertemu langsung ya dengan narasumber hari ini gitu ya, atau mungkin ada teman-teman muda yang masih kepo-kepo gitu ya, pengen tahu lebih lanjut ceritanya dari Abdi nih, apalagi sih gitu ya, dari teman-temannya mungkin mau sharing-sharing bisa juga ya, atau misalkan kalian yang ada di luar daerah ingin coba sharing-sharing, bisa juga tulis komen di YouTube kita ini ya gitu ya, barangkali nanti kita akan sampaikan kepada para Bapak Pendeta untuk nanti kita berikan jawaban di sana gitu ya, boleh ya. Memang saya kira podcast hari ini cukup menarik gitu ya. Jadi buat teman-teman tahu juga, saat ini kita ada di outdoor di villa apa namanya? Casa Menanti di daerah Bogor. Tempatnya cukup dingin sebetulnya, cuman karena kami di outdoor ini sudah, dan jamnya jam 10 pagi, jam 10 jadi pagi ya, matahari lagi tinggi ya. matahari lagi lucu-lucunya gitu ya. Jadi mungkin kalau 15 menit lagi kami di sini bisa berubah jadi hitam gitu. Dengan topik yang cukup panas juga ya. Topik yang cukup panas. Oke, sahabat Elingo Ministry, izinkan saya dengan Yohanes Inovasi, dengan ada Abdi, Pak Pendeta Karel, Pak Pendeta Ishar, dan Ibu Olin untuk undur diri. Sampai ketemu lagi dalam episode kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom.